Sebagai pengguna Acer Nitro 5 edisi 2021, gua sangat puas sekali dengan segala hal yang dimiliki oleh laptop tersebut. Prosesor yang memungkinkan gua untuk bisa multitasking, kemudian juga GPU yang kencang sehingga gua bisa memainkan game-game berat, lalu juga ada SSD yang memungkinkan gua untuk melakukan banyak hal dengan sangat cepat adalah sedikit dari banyaknya kelebihan di laptop tersebut. Nah, tahun ini Acer meminjamkan gua Acer Nitro 5 edisi 2022 yang gue pikir tadinya tidak akan terlalu banyak perubahan yang terjadi di laptop tersebut, mengingat hanya beda 1 tahun dengan laptop edisi yang punya gue, yaitu 2021. Tapi setelah unboxing kemarin, membuat gue sangat-sangat tidak percaya. Dan video ini adalah review 1 minggu penggunaan dari Acer Nitro 5 edisi 2022. Check it out. Sebelum kita masuk ke review penggunaan, gue akan jelasin dulu spesifikasi lengkap dari laptop Acer Nitro 5 edisi 2022 ini. Laptop ini ditenagai oleh Intel Core i7 generasi ke-12, yaitu adalah generasi terbaru, 12700H yang memiliki base power 45 watt, 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 P-core atau performance core dan 8 E-core atau efficient core. Jadi sebenarnya laptop ini tuh 6 core, 12 thread, tapi ditambah lagi dengan 8 core, 8 thread sehingga totalnya jadi 14 core, 20 thread. Harusnya sih ya dengan konfigurasi core dan thread sebanyak ini jelas lebih kenceng dong dibandingkan yang 8 core 16 thread seperti laptop gua. Lalu juga ada Intel Smart Case 24 MB yang membuat prosesor ini memiliki ruang yang sangat besar sehingga memiliki kemampuan untuk dapat bekerja lebih kencang. Yang cukup menarik dari laptop ini adalah terutama karena gua sebelumnya menggunakan laptop yang prosesornya adalah Ryzen, di laptop ini terdapat Intel Xe Graphics yang memungkinkan untuk berpindah-pindah ya antara GPU yang discrete-nya dengan si GPU yang dedicated ini, sehingga seharusnya ketika menggunakan GPU yang dedicated ini maka bisa lebih hemat daya dan juga sangat menguntungkan ya, terutama bagi orang-orang yang mobile seperti gua, sehingga bisa kerja dengan waktu yang lama tanpa harus membawa chargeran atau ketika tempatnya memang tidak memungkinkan untuk kita bisa nge-charge laptop kita. Jadi luar biasa sih. Lalu juga laptop ini terpasang 16 GB RAM DDR5 yang memiliki speed 4800 MHz. Single channel sih memang, tapi trust me, ketika nanti kalian lihat hasil percobaan ketika gua tes di game, ternyata kenceng banget. Apalagi kalau misalnya kalian bisa nambah ini jadi dual channel. Meskipun sekarang harga RAM yang DDR5 masih sangat mahal sekali, tapi gue yakin dalam sekitar 2-3 tahunan lagi itu bakal jadi hal yang lumrah, dan laptop ini udah sangat bisa sekali untuk memenuhi kebutuhan di waktu-waktu tersebut gitu, gue yakin. Kemudian untuk storage-nya ada SSD NVMe M.2 512 GB PCIe 4x4 yang memiliki kecepatan luar biasa sekali ya. Read-nya ada di 6500-an megabyte per second. Kemudian untuk write-nya itu hampir 4000, tapi ada di sekitar 3900-an megabyte per second. Ini udah 2 kali lipat dari SSD yang gua beli untuk laptop gua tahun lalu ya. Dan harganya itu kalau misalnya kalian beli yang 1 terabyte-nya mungkin ada di, gua nggak tahu ya kalau sekarang, tapi dulu ada di sekitar 4 jutaan, mungkin sekarang ada di 3 jutaan sekian, tapi masih mahal lah intinya. Jadi ini udah kenceng parah sih SSD-nya ya. Apalagi kalau yang di tahun lalu SSD-nya tuh justru yang biasa aja, gua harus membeli SSD yang kecepatannya 2 kali lipat dari itu, dan itu pun masih cuma di 3000-an something gitu. Dan sekarang udah bisa dibilang 4 kali lipat dibandingkan yang bawaan dari laptop gue tahun lalu. Luar biasa sih memang Acer Nitro 5 2022 ini. Plus jangan lupa masih ada 2 storage tambahan lagi sehingga kalian bisa nambah lagi ya storage dari laptop kalian ini. Tadi yang SSD-nya itu bisa kalian tambah jadi 2 TB. Kemudian 2 storage tambahan lainnya itu juga ada satu yang SSD M.2 NVMe itu juga bisa maksimal 2 TB, dan satunya lagi itu ada slot SATA 2,5 inch, dimana kalau saran gue sih ya sebenarnya lebih bagus diisi dengan SSD aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya cuma cukup beli hard disk, ya udah nggak apa-apa, hard disk juga it's okay gitu. Tapi harus yang 2,5 inch dan maksimal itu di 2 TB. Jadi totalnya bisa di 6 TB. Gokil. 1,5 aja gue udah nggak bisa habis, apalagi 6 TB. Mau nyimpen apa kalian sebanyak itu? Salah satu yang spesial juga dari laptop ini adalah menggunakan GPU RTX GeForce 3060, laptop GPU yang memiliki TGP 140
watt. Ini bisa dibilang 3060 yang paling mentok kanan untuk laptop ya. Well, ini udah jauh lebih kenceng dibandingkan laptop gua tahun kemarin, dimana itu maksimal cuman 95 watt. Itu pun harus update BIOS. Sementara di laptop yang tahun 2022 ini udah langsung 140 watt. Kalian nanti akan bisa lihat ya performa laptop ini waktu pas gua tes untuk gaming itu luar biasa kenceng, gila sih. Dengan prosesor yang punya core banyak, kemudian juga GPU yang kenceng kayak gini, belum lagi ditambah dengan RAM yang DDR5, gokil sih. Plus sudah aktif juga Max Switch, jadi tadi gue udah bilang kita bisa otomatis ganti ya dari discrete GPU ke dedicated GPU, sehingga membuat laptop ini tidak harus menggunakan si RTX 3060-nya ketika memang tidak dibutuhkan, sehingga bisa lebih hemat kalau misalnya kalian mau pakai cuma buat sekedar browsing atau buat ngetik doang. Jadi baterainya bisa lebih awet dan bisa digunakan kalau ya itu tadi balik lagi kalau tempatnya tidak memungkinkan untuk kalian ngecas laptop ini. Habis itu juga laptop ini mendukung Wi-Fi 6, lalu juga ada Bluetooth versi 5.2 dan yang terakhir menggunakan Microsoft Windows 11 yang sudah terinstall di laptopnya. Nah, tadi gue udah ngebahas jeroan dari Acer Nitro 5 edisi 2022. Sekarang gue pengen ngebahas fisik dari laptop ini yang berupa dari desain, ukuran, dan juga berat, serta input-output yang ada di laptop ini juga. Desain laptop Acer Nitro 5 2022 ini merupakan desain yang lebih baru dan juga lebih fresh dibandingkan yang edisi tahun lalu. Warna yang tercantum di kotak dari laptop ini adalah Obsidian Black dengan aksen agak ke biru dan merah, walaupun dominannya lebih di hitam ya. Menurut gue dengan tambahan aksen warna biru ini jadi lebih menyerempet ke arah Helios ya, dibandingkan dengan Nitro-nya yang biasanya itu hanya warna hitam dan merah. Tapi ini juga merupakan improvement yang bagus menurut gue. Apalagi dari segi desainnya itu, meskipun gaming ya, tapi jauh lebih elegan sih dibandingkan dengan yang edisi 2021 punya gue gitu. Yang paling gue suka tentu aja bagian kotak di ujung-ujung layarnya itu gue suka banget karena itu jadi lebih lebih pas dan elegan gitu dibandingkan yang 2021 karena ada sedikit kayak lengkungannya gitu. Nah itu sebenarnya gue nggak terlalu suka, dan itu adalah salah satu improvement dari segi desain yang gue suka banget di laptop Acer Nitro 5 2022 ini. Lalu secara ukuran laptop ini sebenarnya agak sedikit berbeda juga dengan yang di versi 2021. Dari segi panjang itu kurang lebih sama di 36 cm kalau gue nggak salah, tapi ketebalan sama lebarnya lah yang membedakan laptop ini dan laptop yang edisi tahun lalu. Lebar dan tebal dari laptop ini itu berbeda sekitar 3-4 cm dibandingkan yang tahun lalu. Chargernya juga itu sebenarnya lebih besar, lebih berat, lebih tebal. Jadi kita bisa bilang secara keseluruhan karena ukuran dan juga ketebalan yang ada di laptop ini serta chargernya, karena kita pasti bawa kemana-mana gitu kan, membuat gua merasa laptop ini lebih berat sekitar setengah kilo dibandingkan dengan yang edisi tahun lalu. Kalau yang tahun lalu tuh gua masih ngerasa sekitar 2-2,5 kilo, tapi di laptop ini gua yakin ini sekitar 3 kilo lebih lah beratnya ya, kalau misalnya dibawa dengan chargernya gitu. Sekarang kita lanjut ke layar, karena ini adalah salah satu yang bikin gue happy banget di Acer Nitro 5 edisi 2022 ini. Panelnya menggunakan IPS 100% sRGB, memiliki refresh rate 165Hz dengan response time itu sekitar 3 millisecond. Wow, itu bener-bener sangat improve banget, karena di laptop gue itu cuma 144Hz. Terus juga kalau nggak salah response time itu di 5 millisecond, dan yang paling penting dan paling utama itu adalah sRGB-nya tidak sampai di 100% kalau yang di versi 2021, sedangkan di laptop 2022 itu sudah hampir 100% sRGB kalau nggak salah. Jadi sangat indah sekali dan sangat memanjakan mata kalau misalnya kalian melihat layar dari Acer Nitro 5 edisi 2022. Ditambah lagi layarnya sudah mendukung variable refresh rate Nvidia G-Sync yang kalau di tahun lalu itu hanya ada di laptop gaming yang harganya sekitar 20 jutaan ke atas gitu. Jadi sangat enak banget, sangat memanjakan mata banget. Entah itu kalian pakai buat nonton, browsing, ataupun juga main game, terutama game-game yang udah bisa RTX on ya. Jadi indah banget sih layarnya, sumpah. Lanjut lagi ke salah satu yang gua suka di laptop ini, yaitu adalah bagian audionya. Gua ngerasa upgrade banget dibandingkan yang tahun lalu, karena tahun lalu itu gua masih ngerasa agak-agak geber suaranya, plus suaranya juga nggak terlalu kenceng, tapi di laptop ini jauh lebih kenceng dan suaranya jauh lebih jernih. Gua nggak tahu perbandingannya dengan laptop-laptop gaming lain, karena gua nggak pernah pegang laptop merek lain ya. Tapi yang ini tuh udah enak banget untuk didengarkan, apalagi gua tuh sering meeting online ya, tidak menggunakan headset, jadi udah kedengaran dengan jelas banget, dan untuk dengerin musik sendiri juga enak.
nonton film juga apalagi, luar biasa sekali. Plus kalian ada software DTS X Ultra yang bisa disetting-setting sesuai dengan kegunaan, entah kalian mau dengerin musik atau nonton film atau apapun, atau gaming juga gitu kan. Jadi bisa diatur-atur sesuka kalian. Mantap lah, gue suka banget pokoknya audio di laptop ini. Sekarang kita lanjut ke input dan output yang ada di laptop ini. Di bagian sebelah kirinya itu terdapat satu port gigabit Ethernet di mana kalian bisa nyolok kabel LAN kalian dengan maksimum kecepatan di 2,5 Gbps. Itu kenceng banget kalau kalian punya speed kayak gitu. Terus juga ada satu slot USB 3.2 Gen 1 dengan kecepatan 5 Gbps dan satu 3,5 mm audio combo jack di mana kalian bisa colok untuk headphone kalian atau headset atau earphone dan segala macem. Jadi kalian bisa pakai di situ. Lanjut di sebelah kanan sebenarnya cuma ada 2 slot USB 3.2 tapi yang Gen 2 di mana kecepatannya itu maksimum 10 Gbps. Jadi kalau kalian butuh transfer data yang sangat kencang sekali itu kalian colok aja di bagian sebelah kanan. Di sebelah kiri sih kencang juga tapi cuma 5 Gbps. Tapi itu udah kencang juga sih sebenarnya. Lalu ini adalah improvement juga di laptop yang edisi 2022 ini, yaitu bagian belakang sekarang sudah ada colokan tidak hanya untuk colokan charger saja, tapi juga ada Thunderbolt 4 karena ini menggunakan Intel prosesornya, dan juga HDMI-nya ada di bagian belakang dan menggunakan teknologi HDMI 2.1. Jadi harusnya udah lebih kencang dan lebih bagus. Ya masih sama pendapatnya seperti waktu pas gua unboxing kemarin. Menurut gua harusnya kalau untuk yang Thunderbolt ini nggak mesti harus di belakang sih. Tapi kalau HDMI oke lah di belakang ya. Menurut gue daripada yang Thunderbolt-nya di belakang, lebih baik Thunderbolt-nya di kanan, slot USB 3.2 Gen 2-nya itu ada di bagian belakang. Jadi nggak terlalu nyemek-nyemekin ya, apa ya istilahnya itu. Menu-menuhin lah ya, kalau di samping kiri sama kanan jadi bisa di belakang juga. Semoga nanti tahun 2023 bisa improve kayak gitu sih. Lalu kita lanjut ke bagian keyboard dan juga touchpad yang ada di laptop ini. Menurut gua nggak terlalu banyak perbedaan dibanding yang tahun 2021. Masih sama menggunakan 4 zona RGB yang bisa kalian akses di software NitroSense. Kalau dari penggunaan sih menurut gua rasanya sih lebih clicky dan lebih enak ya di yang versi 2022 ini. Tapi mungkin karena ini masih baru yang gue pegang ya, jadi berbeda dengan laptop gue yang udah 1 tahun gue pakai buat ngetik dan segala macam. Apalagi gue kalau ngetik lumayan barbar ya, jadi siapa tahu feel-nya berbeda gara-gara itu. Tapi enak lah untuk dipakai, apalagi kalau kalian baru pertama kali menggunakan laptop gaming gitu. Tapi memang ada sedikit perbedaan banget antara yang 2022 dan 2021, di mana tombol delete-nya itu sekarang ada di bagian pojok kanan ya. Kalau misalnya di laptop 2021 yang di pojok kanan itu adalah tombol home, sehingga karena gue udah terbiasa pakai yang 2021, pas gue pakai 2022 gue ngetik, gue mau delete jadinya agak beda gitu tombol delete-nya. Cuman ya itu masalah kebiasaan aja. Dan sisanya sih sama aja, nggak ada yang terlalu berbeda banget sih di antara keyboard yang versi 2022 dan 2021. Terus juga untuk touchpad, posisinya juga nggak terlalu beda jauh, cuman gue ngerasa yang versi 2022 ini lebih enak sih dibanding 2021. Lebih clicky juga dan apa ya, lebih keras aja sih kalau dipencet dibandingkan yang sebelumnya. Dan menurut gue yang sekarang itu apa ya, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan yang tahun yang gue punya ya, paling nggak gitu. Jadi oke lah keyboard dan touchpadnya di laptop ini. Selanjutnya juga adalah fan atau kipas di laptop ini yang menurut gue juga membedakan antara yang versi tahun ini dan juga yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu intake masuk anginnya itu cuma ada di bagian belakang, tapi kali ini ada kipas tambahan di bagian atas laptopnya. Untuk pembuangannya masih sama, ada 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, dan 2 di bagian belakang. Cuma karena sekarang intake-nya ada 2 di bagian bawah dan bagian atas, menurut gue sekarang jadi jauh lebih dingin dan lebih adem, tapi dengan suara kipas yang kayaknya sih menurut gua lebih kenceng justru dibandingkan yang tahun lalu sih. Nah sama dengan untuk mengatur zona RGB di keyboard, untuk pengaturan kecepatan kipas kalian juga bisa atur itu di NitroSense, dimana kalian bisa atur juga settingan power untuk laptop kalian, entah kalian mau pakai untuk balance atau mau yang power saver atau malah yang high performance ya, atau mungkin performance mode gitu. Ini juga sebenarnya sedikit berbeda dengan tahun lalu, dimana tahun lalu tuh ada 4 settingan tapi tahun ini cuma ada 3 doang. Paling cuma beda 1 doang, dimana kalau tahun lalu itu ada namanya Acer Optimize yang balance, kalau tahun ini itu udah nggak ada, jadi cuma ada default atau balance doang. Gue pribadi cuma pakai default doang, nggak pernah pakai high performance karena gue jujur nggak begitu nyaman dengar suara kipasnya yang sangat kenceng kalau di mode high performance atau performance mode gitu sih. Nah sekarang lah saatnya gue ngobrolin tentang performa dari laptop ini dan juga bagaimana perasaan gue ya menggunakan laptop ini setelah 1 minggu pemakaian gitu. Mungkin gue mulai dari gaming terlebih dahulu karena ini
ini yang benar-benar memaksa hardware atau jeroan dari laptop ini ya. Ada beberapa game yang gue coba, tapi ada juga yang gagal gue coba karena lama banget install dan downloadnya ya. Game pertama yang gue coba adalah Genshin Impact dengan settingan gue bikin coba highest, tapi abis itu gue custom lagi di beberapa poin yang masih belum paling bawahnya lah gitu. Jadi bener-bener mentok kanan, gue mentokin kanan banget. Dan ketika dicoba gameplaynya sangat-sangat mulus sekali ya. Memang tidak terlalu banyak animasi yang bisa gue tunjukkan karena gue masih pakai akun yang level cupu ya. Gue nggak punya karakter yang animasinya ada banyak dan segala macam yang mewah-mewah gitu. Tapi gue yakin pasti lancar-lancar aja. Dan karena game ini memang locknya di 60 fps, jadi aman sih. Stay selalu di situ, tidak turun, dan harusnya sih ya aman-aman aja meskipun nanti update-nya ada tambah panjang ke depannya gitu. Kemudian game yang kedua adalah Shadow of Tomb Raider. Kebetulan gue punya game ini di Epic Game Store, jadi gue cobain aja. Dan gue mendapatkan dua hasil percobaan yang sangat-sangat memuaskan ya. Percobaan pertama, gue menggunakan settingan highest atau rata kanan, tapi RTX-nya tidak gue aktifkan. Dan gue mendapatkan hasil yang memuaskan, di mana FPS-nya itu stabil di 60-an bahkan sampai 70-an, dan hanya sesekali turun ke 50-an saja. Padahal ini karakternya lagi berada di daerah yang cukup gelap, banyak aset-asetnya, terus juga NPC-nya juga ada banyak gitu. Jadi cukup padat dan FPS-nya masih stabil di atas 60-an, itu menurut gua sih sangat-sangat menyenangkan ya. Kemudian ketika di daerah yang lebih banyak cahaya dan juga tempatnya tidak terlalu banyak NPC, bahkan tembus sampai 100-an FPS, 90-an sampai 100-an FPS lah. Jadi udah pasti indah dan lancar banget untuk dimainkan di laptop ini. Sementara untuk percobaan yang kedua itu gua menggunakan RTX on dengan settingan medium, tapi grafiknya itu gue turunin sedikit ke high ya, dan ternyata FPS yang gue dapetin justru malah meningkat cukup gede ya. Cukup stabil di 80 sampai 90-an, kemudian juga sesekali doang turun ke 70-an ya, bahkan mungkin bisa ke 100-an juga. Dan itu pun kondisinya adalah di daerah yang padat dengan NPC, asetnya ada banyak, cahayanya cukup gelap gitu, dan stabil di segitu sih luar biasa sekali. Jadi gue bisa expect kalau misalnya di tempat yang cahayanya banyak, apalagi RTX-nya on kan, pasti lebih indah dan FPS-nya justru malah bisa meningkat drastis. Dan pasti akan jadi indah banget gamenya kalau dimainkan di laptop ini. Kemudian game yang terakhir adalah Control ya. Ini juga ada di Epic Game Store, gue cobain. Dan luar biasa banget ya. Ini game tanpa pakai RTX on aja udah indah banget. Udah bisa tembus sampai 80, 90, walaupun sedikit turun ke 70 ya, tapi itu udah lancar banget gitu kan. Dan ketika gua ngaktifin RTX on ke yang medium aja, dengan settingan masih rata kanan nih ya, itu FPS-nya masih lumayan stabil di 80 sampai 90, kadang-kadang di 100 juga. Sebenarnya tergantung dari lingkungan sekitarnya ya, tapi itu aja masih gila, itu mah masih kenceng parah, masih mulus banget gitu. Dan gue coba tes lagi ya, gue naikin ke RTX yang high, dan ternyata masih juga masih playable banget lah gitu, masih di 60-an FPS ya. Walaupun kadang-kadang turun ke 50-an, tapi juga masih indah dan masih enak banget untuk dimainkan gitu. Pokoknya the best lah, ini udah gila. Tadinya gua mau nyobain nih main Assassin's Creed Origins, tapi mesti update lagi. Udah gua download 40 GB, ngupdate lagi 25 GB. Udahlah, nyerah gua. Yang penting game-game yang lain udah gue cobain, tapi yang jelas gue yakin dari segi FPS ini sih bisa di 100-an mungkin, atau mungkin paling rendah di 80-90-an meskipun ini single channel sih. Nah sebenarnya gue tuh pengen ngetes untuk render video di laptop ini, tapi sayangnya karena gue nggak punya softwarenya untuk bisa diinstal di laptop ini, akhirnya cuman bisa gue cobain untuk ngebuka ya puluhan tab dalam satu waktu bersamaan. Kemudian juga gue membuka belasan, hampir 20 juga file Excel, dan semuanya tidak ada masalah lag sama sekali. Jadi kalau misalnya kerjaan kalian itu membutuhkan banyak buka tab atau buka banyak file-file, entah Excel, entah PowerPoint, entah apapun, bisa diselesaikan dengan sangat mudah ya bagi laptop ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir sama sekali. Nah yang berikutnya adalah masalah suhu dari laptop ini. Karena laptop ini punya dua intake di bagian belakang dan juga di bagian atas, yaitu tepatnya di atas keyboard ya. Membuat gua ngerasa laptop ini jadi lebih adem dipakai dibandingkan dengan laptop Acer Nitro versi 2021 yang punya gua ya. Karena kalau misalnya yang dulu itu kerasa banget di bagian atas keyboard itu panas, tapi karena sekarang intake masuknya juga ada di bagian situ, sehingga keseluruhan panasnya itu jadi lebih adem ya.
di bagian keyboardnya lebih enak, kemudian juga bagian dekat touchpad juga lebih enak. Cuman memang kalau misalnya kalian menggunakan mouse di sebelah kanan atau kirinya, atau misalnya ada sesuatu di belakang dari laptop kalian, itu bakal kerasa banget panasnya gitu. Terus juga kalau misalnya suhunya udah meningkat sampai 70-80, maka bisa membuat kipas laptop kalian berputar kencang sekali sehingga bunyinya itu lumayan ngeselin sih. Apalagi karena gue sering keluar, jadi bunyinya itu udah kayak mesin jet. Diliatin orang tuh nggak enak banget ya. Meskipun kalian kerja lancar, tapi mengganggu orang lain sih menurut gua nggak banget lah gitu. Nah, ngomong-ngomong suhu juga, kalau misalnya kalian cuma pakai sekedar untuk ngetik, kemudian juga browsing, itu super adem banget ya. Ada di kisaran 40 sampai 50 lah maksimal suhu yang bisa kalian dapetin, 45 sampai 50 derajat Celcius, dan itu juga jadi ngebuat laptop kalian baterainya juga lumayan hemat ya, karena dia tidak perlu mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Itu gunanya dari adanya Intel Iris Xe itu ya, membuat kalian nggak perlu menggunakan power dari RTX 3060 kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai untuk gaming, gue cobain aja tadi waktu pas Genshin Impact, itu bisa di 90 lebih derajat Celcius, dan itu menurut gue panas banget, bikin kipas aja jadi bunyi kenceng. Jadi ya kalau misalnya mau aman ya, kalian mainkan di ruangan ber-AC atau kalian pakai cooling pad sehingga mungkin suhunya bisa turun ke 80-an lah gitu. Tapi untuk laptop gaming menurut gue sih 90-an masih aman, asal nggak sampai 100 derajat Celcius aja sih gitu. Dan yang terakhir mungkin yang pengen gue bahas adalah daya tahan baterainya kalau misalnya kalian nggak pakai charger. Dan ini juga mungkin berlaku bagi kalian yang sebenarnya pakai laptop ini buat kerja, nggak cuma buat gaming. Apalagi yang sering dipakai buat keluar. Hasil percobaan gue kemarin dengan settingan default, kemudian juga brightness-nya dari sekitar 70%-an. Audio juga nggak ada hidup sama sekali, jadi gue cuma browsing dan cuma ngetik menggunakan Google Keep, kemudian juga Google Docs, kemudian juga sempat buka Canva untuk ngedit desain sedikit. Itu bisa bertahan sampai 4 jam ya. Sempat gue pakai juga untuk online meeting ya, jadi mungkin ada sedikit lah audionya, tapi itu juga bisa bertahan di sekitar 4 jam tanpa gue cas sama sekali. Mungkin kalau misalnya gue bikin settingannya ke power saver atau yang lebih hemat daya, bisa bertahan tambah 1-2 jam lagi kali. Tapi gue rasa cuma 1 jam lah, namanya sekitar 5 jam lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai main game, gue sangat tidak menyarankan untuk tidak dicolok chargernya, karena itu dia akan langsung otomatis mengaktifkan power dari RTX 3060-nya, dan karena dia menggunakan yang 140 watt, artinya membutuhkan daya lebih besar sehingga tentu saja lebih boros baterai. Jadi kalau kalian mau main game harus colok dengan charger. Kalau misalnya nggak butuh atau cuma mau sekedar kerja biasa doang, barulah nggak pakai charger, itu nggak apa-apa. Oh iya, hampir aja gue kelupaan salah satu hal paling penting di video ini ya, yaitu adalah harga dari laptop ini. Sejujurnya, gue nggak tahu harga dari varian yang gue review ini ya, karena gue cek di e-commerce ya, terutama di toko hijau karena gue biasa beli di situ. Itu di official store-nya itu hanya menyediakan 3 jenis varian ya. Varian yang i5 yang menggunakan 3050, tapi layarnya itu cuma 144 Hz dan tidak 100% sRGB. Itu harganya di kisaran 13,5 juta lah kalau nggak salah ya. Kemudian kalau yang i7 12.700H tapi pakai GPU-nya 3050 Ti, itu harganya ada di 18 juta. Kalau i7 yang ini itu nggak bisa gue bilang mirip dengan yang gue review sekarang, karena dia layarnya sama dengan yang versi i5, hanya 144 Hz, dan juga RAM-nya itu masih pakai DDR4 bukan DDR5 kayak yang gue pakai di laptop ini. Nah, yang paling mendekati varian ini justru yang varian tertingginya, yaitu adalah varian Intel i9 12900H. Itu harganya ada di 21 juta ya. Menurut gue sih 21 juta dengan i9 ya, yang mana pasti lebih kenceng dari ini ya, itu sih worth it gila sih. Jadi ya paling kalian tinggal nambahin SSD aja, karena dengan single channel tapi DDR5 ini udah super duper kenceng. Kalian tinggal nunggu harga RAM DDR5 16GB itu lebih murah aja, dan kalian bisa mendapatkan performa yang jauh lebih kencang dengan desain dan kemampuan yang luar biasa ini sih. Jadi gua nggak tahu sejujurnya, tapi kalau kalian cek di video Jagat Review itu mereka sih nyebutinnya 24 juta ya. Kalau kalian pakai promo dari Acer Day mungkin bisa dapat di 21 juta, tapi kalau harganya 21 juta ya mendingan ngambil yang i9 guys sih. Oke, jadi mungkin itulah kurang lebih dari gua mengenai laptop Acer Nitro 5 edisi 2022 ini. Intinya adalah ini laptop yang super duper powerful, total upgrade dari yang versi 2021. GPU-nya upgrade,
kemudian juga prosesornya upgrade lebih kenceng, desainnya juga lebih keren, terus juga lebih adem kalau dipakai, keyboardnya juga lebih mantep, layarnya juga waduh indah banget dengan 165 Hz-nya gitu kan. Untuk main game berat, untuk kerja, untuk desain, untuk ngedit video dan segala macam, ini bener-bener luar biasa banget. Nah tapi salah satu kekurangannya juga yang mungkin tadi nggak sempat gue sebutin adalah bahwa laptop ini pertama kalau udah buat game cukup panas, kipasnya cukup keras suaranya, dan karena ukurannya lebih gede jadinya lebih berat. Kalau misalnya kalian pindah-pindah itu jadi PR. Terus karena dia menggunakan power yang lebih gede, kalau kalian ke tempat yang tidak menggunakan atau tidak memiliki banyak colokan, ya kalian paling bisa bertahan di 4-5 jam doang, kecuali kalian ya bisa ngecas gitu. Intinya adalah bahwa laptop ini misalnya kalian cuma pakai dedicated sebagai PC atau untuk powerhouse aja gitu buat gaming dan segala macam, sangat-sangat bisa memenuhi kebutuhan kalian banget, karena yang versi 2021 aja sampai sekarang menurut gue masih overpower. Ditambah dengan yang seri ini, aduh udah berkali-kali lipat lebih gila sih. So sangat worth it sekali. Kalau misalnya kalian lagi nyari laptop gaming yang memiliki kemampuan super power, kalian bisa langsung lirik saja Acer Nitro 5 yang edisi 2022 ini. Sekarang gue jadi penasaran tahun depan tuh bakal segila apa ya. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.